شارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، نخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأسبهاني صاحب متن الغاية والتقريب، والشيخ محمد بن قاسم الغزي الشافعي صاحب فتح القريب المجيب، والشيخ إبراهيم البيجوري صاحب حاشيته، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kula panjenengan saged rawuh bisa hadir di musala Darussalam ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita rangkai dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita pungkasi dengan melaksanakan salat isya jamaah. Mugi-mugi apa yang ingkang kula panjenengan lakukan dan seluruh ibadah yang kita lakukan selama ini berbuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita membaca kitab yang sangat barokah, kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syarah Matnul Ghayah wa Taqrib, karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini kita masih membicarakan tentang keterangan tentang
tentang macam-macamnya najasah dan cara menghilangkannya. Kitab terjemah panjenengan halamannya 91. Terus ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan kitab Fathul Qarib Al-Wajib, thumma, kemudian, Zakara telah menuturkan Al-Musallifu pengarang Matnul Ghayah wa Takrib Syekh Ahmad bin Husain Al-Asbahani dhabitan, batasan-batasan, atau bisa jadi maknanya adalah definisi lin najasil khariji, untuk najis yang keluar minal kubuli, dari kubulnya seseorang, wa duburi, dan duburnya seseorang. Maksudnya nyata. Sebentar lagi yang akan kita bahas adalah sesuatu yang bisa jadi setiap hari kita mengalaminya dan kita kemudian harus mencari solusinya, yaitu kotoran yang keluar dari tubuh kita, baik dari bagian depan yaitu kubul, ngapunten, maupun bagian belakang namanya dubur, ngapunten. Semuanya ini adalah kotoran, ya. Yang kotoran ini kita sebut dengan ungkapan najis, najasah atau najis. Biqaulihi, dengan ungkapan al-musannif, beliau mengatakan wa kullu ma'i'in, segala sesuatu cairan, kharaja yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan. Maksudnya dua jalan itu kubul dan dubur, ya. Fikih niku ada kata-kata yang sudah dimaklumi, kadang-kadang tidak harus dijelaskan secara mendetail, tapi tiap niku pun paham. Seperti sabilaini, dua jalan, ya, maksudnya kubul dan dubur. Jangan dianggap dua jalan itu ruang tamu kali pawon. Ya. Si ngerti pakai gitu tadi. Ya, aja teman-teman. Masih dua jalan kan. Ya. Nah, wa kullu ma'i'in, segala cairan, kharaja yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur, najisun, hukumnya najis. Fikih betul-betul teliti bahasanya ma'i'. Ma'i' niku diterjemahkan bahasa Jawa barang kang cuek, cairan. Ya. Jadi apapun bentuk cairannya, apabila memang keluar dari dua jalan itu, semua hukumnya adalah najis. Nanti ada pengecualinya, illal maniyah, kecuali mani. Tetapi umumnya selain yang dikecualikan mani ini, segala benda cairan yang keluar dari tubuh manusia, baik kubul maupun dubur, jalan depan, jalan belakang, yang keluar dari tubuh manusia ini, semuanya statusnya najisun, najis. Lah kalau najis, ya wajib bagi kita untuk menghilangkannya. Ya. Nah, kemudian ungkapan apa itu? Kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini, segala cairan yang keluar dari dua jalan ini adalah shadiqun, dibenarkan,
bil khariji adalah sesuatu yang keluar, al mu'tadi yang umumnya keluar, lumrahnya memang keluar seperti itu. Ngapunten, di sini disebutkan kal bauli seperti air kencing, berarti depan, wal ghaiti dan kotoran manusia berarti belakang. Jadi yang keluar itu ada sesuatu al kharijil mu'tad, sesuatu yang keluar itu yang sudah lumrah, umumnya keluar. Siapapun mengalami seperti itu umumnya. Kalau depan itu ya kencing, kalau belakang ya kotoran manusia. Nah, itu semua hukumnya najis. Itu semua hukumnya najis. Kemudian dijelaskan lagi wonten kitab Fathul Qarim ini lebih jelas lagi, wa bin nadiri, dan sesuatu yang keluar itu al kharijin nadir. Sesuatu yang keluar itu sifatnya nadir. Nadir itu jarang terjadi. Karena jarang terjadi, kadang-kadang dianggap tidak ada. Ada ungkapan kaidah fikih yang mengatakan an-nadir kal adam. Barang sing jarang terjadi, kaya-kaya seperti tidak ada. Tetapi sebenarnya yang muncul kalau pada kejadian tertentu. Ya, sekalipun kalau yang keluarnya adalah wabinatir, sesuatu yang keluar itu an-nadir yang jarang terjadi. Kalau memang keluar minas sabila ini dari jalan depan, jalan belakang, najis. Kadami seperti darah, naudzubillah min dzalik. Ya, Allah yahfadzna wa muslimin. Mugi-mugi kula jenengan sehat walafiat terus. Ya. Nah, kemudian orang ya buang hajat bisa jadi depan atau belakang, itu yang keluar darah. Ya. Apa mungkin bisa terjadi? Bisa terjadi. Sebab ada teman kita ya, dulu mantan muadzin di Masjid Agung Jami' Kota Malang. Kemudian beliau berumah tangga di luar kota. Akhirnya kemudian sudah kemudian tidak muadzin ya. Dan kemudian kita dengar kabarnya beliau kondisinya sakit. Dan sakitnya itu yaitu pas kemudian kencing yang keluar darah. Nah itu mungkin karena banyak duduk, karena dia sopir ya. Jadi atau kemudian tubuhnya yang keluar darah, mungkin terkena penyakit ambeien dan sebagainya. Lah itu jarang terjadi. Tidak setiap orang mengalami seperti itu jarang terjadi, tapi ada. Nah, maka apapun yang keluar dari dua jalan itu, baik darah wal qayhi nanah, na'udzubillah min dzalik, itu semua hukumnya najis. Paham ya ini? Baik yang al-mu'tad, yang umum yang keluar itu kados biasanya najis, atau an-nadir yang jarang terjadi tapi keluar najis, tetap najis. Itu hukumnya semuanya dihukumi najis. Illal maniyah, kecuali air mani. Ya. Nah, air mani ini, kalau air mani hukumnya adalah suci. Sebab ada beberapa hadis yang berkaitan ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kadangkala Sayyidah Aisyah itu kemudian ya melihat pada jubahnya Nabi ada putih-putihan, itu mani ya. Oleh Aisyah kemudian tidak dihilangkan, dicuci enggak, dikerik gitu. Setelah dikerik kemudian dikerik begitu aja, kemudian hilang. Oleh Nabi jubah itu digunakan untuk sholat.
tanpa harus kemudian dicuci dan sebagainya, menandaskan bahwasanya itu suci. Ya, sekalipun bahasa suci itu adalah, tapi dia statusnya memang syai'un mustaqbalun, seperti yang sudah saya katakan pada kesempatan yang lalu. Tetap walaupun suci, dia sesuatu yang menjijikkan, tidak boleh kemudian dimakan atau diminum, itu tidak boleh. Tetapi statusnya suci. Ya. Min adamiyin, ya, air maninya, apunten iki fikih pokoknya nggih. Min adamiyin, dari manusia. Jadi air maninya itu dari air mani manusia, ini suci. Au hayawanin, atau air maninya hewan apapun, ya, ghairu kalbin wa khinzirin, selain anjing, kurang mantep, anjir, ya, ghairu kalbin, selain anjing, wa khinzirin, dan babi, air maninya itu, maka maninya hewan kemudian yang demikian ini hukumnya adalah yang suci. Ya, ini. Wama tawallada, dan bukan juga air mani dari wama tawallada, hewan yang dilahirkan min huma, dari keduanya. Jadi blasteran kalbin wa khinzir, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya, mungkin apa itu anjing dengan kambing, ma'a hayawanin thahir, munculnya apa bentuknya? Apa bentuknya anjing dengan kambing ini nanti wujudnya kambing atau anjing, semuanya itu hewannya itu mutanajis, najasatan mughalladhah, ya, dan air maninya najis padahal. Nah, ini untuk menjadi catatan kita bahwasanya untuk air mani manusia dan hewan yang selain anjing dan babi tadi itu suci. Ya. Wa kharaja bima'in, ini selanjutnya, dan dikecualikan dalam ungkapan ma'i, benda cair. Tapi yang tadi yang disebutkan dengan ungkapan najis tadi, kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun, atau najisun, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur, hukumnya najis kecuali air mani. Nah, kata-kata ma'i, kullu ma'i'in, setiap benda cair. Pertanyaannya, lah kalau bukan cairan, mungkin gas, angin, atau bisa jadi benda padat. Nah, ini yang dibahas fikih. Fikih ini ku hitam putih ya. Iya enggak. Ojo kuran lagi apa? Ya bu ya terserah lu, sak seneng sama lu kalau oleh. Fikih ngono itu. Fikih itu hitam putih. Ya. Makanya wa kharaja bima'in, dan dikecualikan dengan ungkapan ma'in ini, benda cairan, adalah adudu, cacing. Nah, betul, ini bahasa fikih ya. Bahasa fikih, ada orang itu terkena penyakit, dalamnya mungkin penyakit perut, dalam perutnya itu ada cacing, ya. Apakah cacing apa namanya, cacing pita, cacing mohon apa, jenengan lebih tahu, bukremi lembab panjenengan ya. Nah, cacing itu kemudian keluar, berarti kan benda bentuknya masih, baik dia masih kemudian keluar dalam bentuk cacing, kan berarti ini benda padat. Begini ini hukumnya adalah, bahasanya bukan najis, mutanajis, benda yang terkontaminasi najis. Begitu kemudian dia dibersihkan, dihilangkan kotorannya, secara dohir ketika dia masih hidup itu suci. Lepas awet dewi yang qalu,
itu nomor sekian, tapi bahasa fikihnya ngoten. Ya, ini fikih supaya tahu. Atau kemudian ya, wa kullu mutasallibin, wa kullu mutasallibin, dan segala sesuatu yang keras. Terjemahannya mungkin keras, atos macam atau nih Keras. ya, segala sesuatu yang keras, la tahiluhul ma'idatu, yang tidak bisa dihancurkan oleh al-ma'idah perut. Bahasanya biologi, perut kita ini kalau di dalamnya ada makanan, ada gerakan namanya gerakan peristaltik, meremas-remas makanan. Makanya idealnya makan itu hancurnya sudah di mulut. Ya, maka hancurnya di mulut sehingga gerakan ini tidak menyulitkan di perut. Perut itu tinggal hasil akhirnya. Sehingga betul-betul kayak vitamin, ya kembali vitamin, kemudian kebaikan itu. Tapi kalau sudah kemudian di mulut pun tidak dihancurkan lewat giginya, nopo malah gigi pun hilang sitok-sitok. Ya. Kemudian begitu dilek itu beratnya di perut itu kemudian untuk meremas. Apalagi kalau kemudian tidak sampai tidak sampai diremas dan kemudian tidak sampai istilah hancur, bisa jadi keluar itu masih dalam bentuk padat begitu. Ya, kalau itu memang sesuatu yang penting bagi tubuh kita, keeman. Makanya adab etika makan itu kan banyak juga. Ya, idealnya kalau makan itu jangan sesuatu yang panas. Ya, sego itu tiang singen loh, tiang singen. Ya, mau makan nasi itu nasinya diadem dulu. Ono sing diketek tempe, kemudian ditaruh dulu. Maksimal anget tadi, atau sudah dingin. Ya, air dia kan makan saya panas-panas. Ya, jadi padahal kemudian begitu dimakan nasi itu idealnya kemudian ya dikunyah itu sampai 16 kali kunyah. Awet dhewe kan tanpa mengunyah lek polanya panas. Ya apa cak suwaso ngomong ya apa cak lek pokoke ya apa sego enak wis gak tahu pokoke lem panas jadi ya maka begini ini kurang bagus. Ya, jadi makan itu nasinya yang hangat atau dingin tadi. Tiang-tiang sehen ini sehingga gigi utuh sih. Ya saat ini kan namun gigi kebuat teh benar jadi. Kadang-kadang sama usia sama saat ini keutuh, gigi sama keutuh. Ya gigi sama keutuh, masya Allah. Ya kalau gelas yang namun utuh. Ya, ini Ustaz tak lungguno sama tak cintanya. Waduh, beberapa waktu yang lalu ketika saya keluar dari Masjid Jami itu, ya, saya ini kemudian bertemu dengan seorang dokter gigi. Ya, dia melihat kemudian gigi saya didekati, Pak panjenengan mau sesuatu nopo mboten? Nopo Ibu, kita ya klinik gigi kita ini punya program dan ini merupakan program dokter muda Pak di UB ya. Jadi ngapunten gigi jenengan dilangno kabeh, kemudian diganti dengan baru, ditoto pelan-pelan, jatah waktunya 5 bulan. Ini harusnya dananya sampai 7-10 juta, tapi untuk Bapak gratis. Napa perlu? Oh nggih mboten napa-napa. Ya, tapi ngapunten nggih, iki dokter muda sengaja praktek. Ya. Akhirnya kemudian ya ditoto kemudian betul lah ya itu kalau kemudian begitu itu lebih dari 10 juta dia ditoto. Tapi berapa bulan itu gak pati sama ngomong sebab ditoto loro ganti tambah loro lagi sampai utuh sehingga kemudian dia giginya seperti muda lagi giginya. Ya, jadi giginya masya Allah
Ya sekalipun rokok indepes ya niki terus niki biyen wassalamualaikum teh nah niki jadi bisa jadi ya seperti itu. Jadi gigi ini tujuannya untuk kemudian mengunyah ya jadi kalau pandangan dahar ya jangan langsung ditelan, dikunyah dulu ya. Saya ini seringkali dulu tadi diajak makan bersama oleh guru kita Al-Maghfurullah Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus, abahnya Ustaz Habib Soleh. Waktu di Bahrain ya atau masuk ya, jadi ada temannya saya makan, ini Saripah yang saya. Beliau saya perhatikan makan sak sendok, ucapan suwi, kemudian tempe, kemudian Masya Allah tempe ini nikmat ya toh, alhamdulillah, alhamdulillah itu bolak-balik kecapan, tak satu sedikit kecapi bolak-balik. Jadi tempe situ entek isuwe. Lah kalau tinggal di pulau Pontek tempe dulu. Dia tempe situ ini bolak-balik alhamdulillah. Sari paling masak kok enak, Masya Allah. Bolak-balik muji sing masak. Waduh, kejaran ini anjene manane gak pati akeh, tapi gua jarane akeh. Bolak-balik alhamdulillah, muji sing masak, muji tempe ini. Itu aku tahunya ambil. Masya Allah, tahunya enak, Masya Allah. Kecapannya suwe, kecapan dirasa no. Kalau tinggal waduh gak kuat aku jalan itu. Jadi tahunya separuh pun pingkali kalau batin jukungnya kok gak enak. Ya. Tapi itu makanya orangnya begini. Lama makanya gak terlalu cepat, bisa jadi agak lama. Tapi yang dimakan cuma sedikit. Bolak-balik alhamdulillah. Enak ya tempenya, Masya Allah, alhamdulillah. Pinter sekali balik masak. Terus bolak-balik ya kita bolak-balik sekok gelap-gelap ya. Jadi alhamdulillah akhir tok bisa. Subhanallah. Makanya mungkin makan banyak. Ya, beliau pandangannya cuma lihat setengah piring tapi lama. Bolak-balik alhamdulillah ya Allah. Nikmat ya, nikmat. Nah, coba dengan jenengan insyaallah. Setengah piring aja bolak-balik alhamdulillah benar. Ya, besok coba nih. Tempe di situ kemudian tahu di situ. Ya, tutup titik aja. Ya, kemudian bolak-balik alhamdulillah ya Allah. Sopo bu si masak, tuku aku makanya perasaan gue biasanya masak daging tuku aku jadi terus terang aja. Nah, wa kullu mutasallibin dikecualikan adalah segala sesuatu yang masih keras, la tahiluhul ma'idatu, yang tidak bisa dihancurkan oleh perut. Maka di dalam ungkapan fikih ini falaisa binajisin, maka dia tidak najis. Bal yadhuru, akan tetapi dia suci dengan cara bil husli, dengan cara dibasuh kembali. Artinya ada sesuatu yang kemudian sesuatu yang sifatnya ya sudah masuk perut, tapi keluarnya masih mutasallibin, masih bentuknya keras, benda padatnya jelas, itu suci dengan cara disucikan, dicuci kembali. Contoh hadirin, namanya orang ya, ada anak kemudian kelelekan neker, adik neker geluduk ya, dan ternyata neker itu bukan sadar hancur di perut, keluar itu masih bentuk neker. Nah, itu begitu itu berarti neker itu paling tidak mutanajis, dan itu bisa disucikan. Yadhuru bil husli, dengan disiram-siram dibersihkan, suci malih, kayak nekeran malih, pokoknya cokelat malih. Ya, jadi seperti itu. Termasuk yang kemudian pernah rame, akhirnya kemudian ya dicari status hukumnya, akhirnya suci. Apa? Ya, kopi luwak. Jadi luwak itu punya kemampuan untuk memilih biji kopi yang terbaik. Ya,
sehingga kemudian biji kopi itu kemudian dilek sama luwaknya dan masuk, kemudian ketika keluar dalam bentuk kotoran luwak itu masih dalam bentuk bijian-bijian, masih bentuknya bukan dalam bentuk istihlak, bukan dalam bentuk yang sudah hancur, tapi masih bentuk bijian. Nah, kalau berarti bahasanya wa kullu mutasallibin la tahiluhul ma'idah falaisa binajisin bal yadhuru bil husli. Berarti benda itu masih keras, tidak bisa dihancurkan oleh perut, maka dia tidak dikatakan najis, tetapi menjadi suci dengan cara disiram, dibersihkan lagi. Maka kemudian kotoran luwak itu yang masih dalam bentuk bijian dicuci kembali, ya, bentuk bijinya, kopinya masih ada, kemudian digoreng, kemudian dipanggang, dan kemudian kemudian diseduh jadi kopi luwak. Nah, itu suci asal melalui proses yang guru bil husli, disucikan dengan cara dibasuh. Lah, kalau masih dalam bentuk biji dan kotoran luwaknya jadi satu lagi, kemudian langsung digoreng, lah itu mutan najis jadi. Ini tambah gurih, misalnya itu mutan najis, ya mutan najis harus dihilangkan dulu. Sehingga kemudian kalau sampai kemudian kopi luwaknya yang asli itu, bisa sampai ratusan ribuan harganya, mahal. Ya, bukan sing sasetan sewuan itu lho. Iku merek itu luar. Jadi begitu itu karena kembali kepada bahasanya wa kullu mutasallibin, barangnya masih padu. Nah, ini. Kemudian ungkapan kata-kata ma'ik lagi adalah kalau keluarnya dalam bentuk gas ini, udara, ngapun ya suci. Jadi yang kemudian kena entutnya itu ya gak apa-apa gitu. Ya waduh, sarungku kena najis ya enggak. Ya selama bentuknya masih ya benda udara itu, bentuknya gas. Kalau ono cairan ini sudah berarti ya sudah kotoran sudah ini itu ya ini. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah kitab, wa kullu ma yakhruju, dan segala sesuatu yang keluar bilafzil mudhari'i, dengan apa? Dengan lafaz mudhari', wa isqatu ma'i'in, dan menghilangkan ungkapan kata ma'i'. Tapi itu pada sebagian naskah kitab yang lebih enak itu yang ada kata-kata ma'i', ya, ungkapan cairan itu. Ya, ini penting supaya kita lebih hati-hati. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang menjadi catatan kula panjenengan berkaitan dengan barang najis. Masih dilanjutkan panjang hadirin, tapi khawatir waktunya habis. Kita buka pertanyaan mawon. Kalau ada yang bertanya, kita persilakan. Monggo Pak Musid, dipersilakan. Kalau membedakan antara keluarnya mani itu dengan mati itu gimana Ustaz? Untuk membedakannya, apakah termasuk najis juga mandinya itu? Kan biasanya mani itu keluarnya mati dulu. Iya. Jadi perbedaannya itu, kalau yang namanya ada 4 Pak Musid, ada mani, ada mati, ada wadi, ada al-baul kencing. Jadi kalau mani ini umumnya keluarnya dafa'atan wahidah. Kalau keluar itu sakal, gak bisa ditahan, itu namanya mani.
dan ketika keluarnya dalam kondisi nafsu sudah sangat tinggi sekali. Nah itu. Sedangkan dan bentuknya keruh, mani itu bentuknya keruh. Ya. Ada kemudian kalau masih dalam bentuk masih dalam kondisi basah seperti telur itu, ya. Kalau kemudian bentuknya kering seperti adonan tepung, ya. Jadi kalau berbau seperti itu jangan dianggap loh kok adonan tepung butuh itu apa sama lo adonan tepung sama nggak kayak gedang goreng kok. Ya sih itu, ya ini. Jadi kemudian kalau mandi bentuknya bening. Lah terus susah, kalau biasanya kan mandi dulu baru mandi, iya. Maka kalau itu orang yang hati-hati, ya dia cuci dulu. Punten deh, tapi jelas kayak dicuci dulu, baru kemudian dia berhubungan dengan istrinya punten. Ya, kalau enggak minimal dia pakai kemudian ya dilap dulu pakai tisu dan sebagainya, dan itu bagian daripada cara istinja. Ya seperti itu. Ya kalau memang hati-hati seperti itu. Ya. Kemudian kalau wadi ini biasanya setelah kencing ini keluar keruh, khawatir nanti dikira mani, wadi. Tapi keluarnya setelah air kencing selesai 2 tetes 3 tetes, umumnya laki-laki. Ya, 2 tetes 3 tetes keruh itu namanya wadi setelah air kencing. Setelah air kencing keluar semua, kok sih ada yang tetes 2 tetes 3 tetes, 2 tetes 3 tetes baunya, itu namanya wadi, najis sama dengan air kencing. Nah umumnya apa? Biasanya orang yang kelelahan, terlalu lelah, biasa keluar wadinya. Jadi terlalu lelah mungkin ya sebelum tidur tadi malam angkat rautu mungkin ya akhirnya kelelahan ya, akhirnya keluar pas paginya di samping kencing kemudian keluar wadi netes umum itu ya. Kemudian kalau air kencing sudah dimaklumi, cara bedakannya hati-hatinya gitu. Penanya kedua ada monggo. Ada lagi yang menanyakan? Mas Syafi'i berkaitan ini atau yang lain? Ada yang bertanya? Ya. Nah, kalau tidak ada yang tanya, kemudian kita lanjut sedikit, setelah itu kita usai. Wa ghaslu jami'il aqwali, membasuh seluruh bentuk kencing, wal arwafi, dan seluruh bentuk kotoran, apapun kotorannya, baik manusia maupun hayawan. Walau kana, sekalipun dari kotoran yang dari kemudian sekalipun keduanya itu min ma'kulil lahmi, dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, hukumnya adalah wajib. Saya ulangi lagi, membasuh dari segala air kencing manusia atau hewan, atau kotoran manusia atau hewan, sekalipun hewannya makulil lahmi, dari yang bisa dimakan dagingnya, itu hukumnya wajib. Ini pendapat yang paling muktamad. Ya, ini baik kemudian air kencing maupun kotoran apapun dari manusia atau hayawan yang termasuk yang bisa dimakan dagingnya, ini hukumnya wajib untuk membasuhnya. Ini yang menjadi catatan kita.
Jadi selanjutnya kaifiahnya panjang, hadirin, khawatir waktunya habis. Nanti masih penjelasannya panjang. Insyaallah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Pun boten-boten sing terakhir nggih, ketika sholat Jumat kita ketinggalan langsung tahiyat akhir, namanya berapa? sholat Jumat, iya. Datang sudah tahiyat akhir, kita langsung tahiyat akhir, tapi namanya berapa? 4 rakaat. Dengan niatnya bagaimana? Niatnya sholat Jumat. Jadi karena sholat Jumat itu merupakan kewajiban bagi orang mukallaf laki-laki. Begitu dia sampai di masjid masih ada sholat Jumat, padahal sudah tasyahud akhir, Ustaz tadi tak diulang dewi, nggak boleh maksiat itu. Berarti harus ya sholat Jumat. Niatnya usolli fardal Jum'ati, usolli fardal Jum'ati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niatnya sholat Jumat makmuman. Begitu imam salam dia berdiri, maka berdirinya dia melaksanakan 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Yaitu faktanya dia sholat zuhur. Sebab nggak ada Jumat dirian, kalau ada itu Jumat sendirian nggak ada, makanya harus 4. Ya, lek zuhur dirian ada, sholat zuhur sendirian ada, lek Jumatan sendirian nggak ada. Loh, kalau gitu ya niatnya harus natul boten. Niatnya Jumat, faktanya jenengan di masjid masih ada Jumatan kok. Jenengan niat zuhur yang boten asal, hukumnya harus. Nah, ini yang di dalam fikih dikatakan sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Pernah ya saya jelaskan tadi? Nah, itu yang saya jelaskan itu. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Sholat tanpa niat, sholatnya Jumat. Tanpa sholatnya zuhur, tapi niatnya Jumat. Ya, sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Niat Jumat tapi sholatnya zuhur. Ya, sholat zuhur tapi niatnya Jumat. Ini sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Jadi faktanya kita niatnya sholat Jumat tapi 4 rakaat. Kok kok bingung saya? Lo bingung teko awal sama teko sing jawab ya kok bingung lah. Sama ndak teko ya tekan. Gak sama ndak khotib lo kalau bingung lo. Kalau teko itu ya sumpah ya. Jadi intinya begitu. Sampun nggih cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi علينا مصيب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.